Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Rahmiasi dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemeriksaan kolesterol dan protein. Pemeriksaan protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Sifat-sifat protein yang pertama, sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan molekul protein. Yang kedua, alat angkut atau protein transport. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin berperan dalam pengangkutan ion besi di dalam plasma darah yang selanjutnya dibawa ke dalam hati. 3. Pengatur gerakan atau protein kontraktil. Gerakan otot disebabkan oleh dua molekul protein yang saling bergeseran. Yang keempat, penyusun jaringan atau protein struktural, berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya, misalnya keratin pada kulit dan lipoprotein yang menyusun membran sel. Yang kelima, protein cadangan. Merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya kecambah dan ovalbumin. Yang keenam, antibodi atau protein antibodi, berperan dalam melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen. Yang ketujuh, pengatur reaksi atau protein pengatur, berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh, misalnya insulin yang berperan dalam mengubah glukosa menjadi glikogen. 8. Pengendali pertumbuhan, bekerja sebagai penerima atau reseptor yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA. Nilai normal total protein. Nilai normal total protein pada bayi yang baru lahir yaitu 4,6 sampai 7,0 gram per dl, anak umur 3 tahun sampai dewasa 6,6 sampai 8,7 gram per dl. Tujuan pemeriksaan protein, yaitu yang pertama menjalani pemeriksaan medis rutin, mengalami penurunan berat badan tanpa penyebab jelas, mengidap gejala penyakit ginjal, hati atau sumsum tulang, menderita kelelahan kronis, mengalami pembengkakan pada tungkai atau bagian tubuh lainnya yang disebabkan oleh penumpukan cairan. Alat dan bahan. Yang pertama, alat sentrifug, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet 10 UL, mikropipet 1000 UL, fotometer, dan waterbed. Yang kedua, bahan, yaitu serum darah, reagen protein total, larutan standar protein, serum darah, reagen Brom-Cresol Blue, larutan standar, serum darah, dan larutan Hayem. Cara kerja yang pertama, persiapan sampel campur dan inkubasi selama 10 menit pada suhu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Lalu ukur absorben sampel terhadap blanko reagen dalam waktu 30 menit. Yang kedua, pengaturan fotometer, panjang gelombang 546 nm, faktor 19,0 dan program C per. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Saya Ranti Rahmiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.